Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sehat selalu bagi petani walet dimanapun berada. Kali ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman kita tentang SP apa yang bagus. Kalau kita membahas tentang SP yang bagus, kalau menurut saya SP yang sudah merespon burung dan bisa burung itu masuk di dalam RBW kita, itu SP-nya sudah bagus ya teman-teman. Apapun SP-nya, kalau sudah bisa menerobos di dalam RBW kita, itu sudah dikatakan bagus ya teman-teman SP-nya. Ada juga yang kita pasang di RBW kita, suaranya ya tidak respon, artinya bukan dari segi SP-nya yang bermasalah teman-teman. Ada sebagian petani walet di dalam penyetingan volume di dalam RBW itu, baik itu di LMB maupun bagian lar ataupun di suara inap. Kalau misalnya kita memutar volume suara panggil di LMB, kalau penyetingannya kurang pas, itu sama saja, dalam artian SP-nya bisa saja kurang bagus. Padahalnya bukan SP-nya kurang bagus, tetapi di dalam penyetingan volumenya itu kurang pas kita menyeting ya teman-teman. Karena setiap pengeditan suara walet itu bermacam-macam ya teman-teman. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan SP ini, waktu kita colokkan di jam yang sama, terus pasti berbeda itu suara yang dikeluarkan di dalam sebuah tweeter itu teman-teman. Padahalnya tweeter yang kita pakai di LMB itu tidak ada perubahan sama sekali ya. Yang ada perubahannya cuma suara SP yang kita putar. Misalnya kita mengarahkan jarum jam, suara panggilnya itu di jam 8 di Twitter Pizzo. Terus waktu kita melihat kayak kurang respon ataupun tidak respon, kita menggantikan SP tanpa kita menyetel volume lagi. Kita langsung colok flash disk ke dalam mesin ampli kita dengan suara yang sama dan penyetingan juga sama di arah jarum jam 8 misalnya teman-teman. Itu hasil yang dikeluarkan itu berbeda teman-teman. Misalnya kita memutarkan SPA di penyetelan jam 8, kita menyetel volumenya. Di LMB kita menggunakan AX65. Setelah kita menyetel volume arah jam 8, terus kita menggunakan SPA, tidak respon, itu bukan dalam arti SP itu kurang bagus teman-teman. Bisa saja di dalam penyetingan volume itu kurang pas. Terus kita ganti lagi SPB, tidak menurunkan volume suara yang kita putar di SPA, terus hanya kita tinggal colokkan aja suaranya di ampli. Penyetingannya tetap sama, tetapi waktu kita menyolokkan SP yang B, itu burungnya respon. Kita menganggap bahwasanya SP ini sudah bagus, berbeda dengan SP yang A. Padahalnya itu sama-sama bagus teman-teman, cuman perbedaannya di dalam pengeditan suara SP oleh teman-teman kita itu berbeda ya. Ada teman kita yang bertanya, di dalam umur 1 tahun saya mendapatkan 10 sarang, apakah sudah bagus ya kan, ataupun 9 sarang ataupun lebih daripada 10 ya teman-teman dalam 1 tahun. Saya sudah mengatakan dari awal, kalau populasi banyak di daerah lokasi RBW yang kita dirikan itu burung waletnya, itu burung walet yang menginap waktu on perdana jangka dalam 1 minggu lumayan banyak teman-teman. Tetapi kalau populasinya sedikit, terus ada beberapa gedung baru yang ada berdekatan dengan RBW yang seumuran dengan kita ya kan,
Itu bisa saja burung walet awal on perdana kayak kurang respon, dan burungnya pun kurang dalam menginap ya. Karena bisa disebabkan karena populasinya sedikit. Kalau RBW yang kita dirikan itu di lokasi banyak RBW baru, kalau misalnya anakannya sudah mulai terbang terus tidak banyak masuk ke dalam gedung kita, itu wajar ya teman-teman, karena tidak mungkin anakan walet yang sudah mulai terbang itu masuk semua di dalam RBW kita, karena masih ada RBW yang baru. Makanya kita harus mempersiapkan RBW kita itu semaksimal mungkin dan senyaman mungkin untuk menginapkan burung walet di dalam gedung kita. Harus real ya, harus bagus, harus yang disukai burung walet. Kalau sudah terpenuhi dalam arti yang disukai burung walet, maka kalau masih kurang juga yang menginap, ya kita harus bersabar. Memang seperti itu teman-teman. Tidak mungkin anakan walet yang sudah mulai terbang itu, baik itu yang dari gedung sudah produktif, kita harus mengambil semua anakannya, itu tidak mungkin ya teman-teman. Itu tergantung rezeki kitanya lagi. Kalau burung waletnya sudah berhasil menginap di dalam gedung kita untuk menambah anakan yang baru, itu tergantung kepada rezeki kita teman-teman. Yang penting kita membuat rumah burung walet kita senyaman mungkin untuk walet yang menginap di dalam gedung kita. Masalah 10 sarang dan 8 sarang tadi, kalau menurut saya teman-teman itu sudah bagus, karena anakan walet yang masuk di dalam gedung kita itu bukan dalam arti langsung membuat sarang ya, dalam jangka 2 bulan 3 bulan langsung membuat sarang. Tidak teman-teman, dia tergantung umur burung anakan yang masuk di dalam gedung kita teman-teman. Kalau anakan yang masih baru-baru saja dia baru terbang terus masuk di dalam gedung kita dan menginap, itu membutuhkan proses dia membuat sarang teman-teman. Tidak bisa 2 bulan dan 3 bulan, itu mencapai 4 bulan 5 bulan ya teman-teman. Bisa maksimalnya 6 bulan baru dia membuat sarang, tergantung anakan walet umurnya yang masuk di dalam gedung kita. Kalau misalnya dalam 1 tahun 12 bulan teman-teman. Kalau misalnya anakan walet itu awal on perdana itu kita bisa menarik 2 ekor dalam jangka 4 ataupun 5 bulan, itu mereka sudah membuat sarang, walaupun 1 tetapi sudah bisa membuat sarang di dalam gedung kita. Masalah 10 ekor yang menginap, berarti nanti jangka dalam 4 bulan ya kan, semenjak perdana misalnya 10 burung walet yang menginap. Terus dalam pembuatan sarangnya tidak semua serentak ya teman-teman, karena itu tergantung dari segi umur anakan walet yang masuk di dalam gedung kita. Kalau misalnya umurnya sama ya kan, kalau misalnya ada 10 ekor itu di dalam jangka 4 bulan 5 bulan itu sudah bisa membuat 5 sarang. Tetapi di dalam RBW kita, waktu kita dalam pengecekan tidak ada semua membuat sarang teman-teman. Mungkin waktu pengecekan 4 bulan hanya 2 sarang, padahalnya kita sudah menghitung sampai 10 ekor yang menginap. Artinya ada sebagian anakan yang belum membuat sarang. Kalau misalnya lambat dan tidaknya di dalam sebuah RBW, bagi teman-teman ingin ketahui, kalau misalnya dia sudah menetas di dalam RBW kita, anakan itu akan kembali ya teman-teman. Nanti waktu pengecekan 4 bulan ya kan, anakannya itu masih kembali di dalam gedung kita. Ada tanda titik kotorannya yang putih-putih ya teman-teman, artinya anakan walet yang menetas di dalam gedung kita itu kembali.
Kalau teman-teman sering melihat LMB itu biasanya ada penambahan teman-teman, bukan berarti penambahan itu setiap bulan ada penambahan burung walet. Kalau misalnya anakan burung walet itu menetas di dalam gedung kita kembali dalam jangka 3 bulan itu udah mulai terbang ya teman-teman. Nah, di situ nanti kalau teman-teman bisa melihat ada penambahan. Kalau tidak ada burung yang ditarik di dalam LBW kita yang burung baru selain di gedung kita, ya kita sudah ada penambahan di dalam gedung kita karena anakannya bisa kembali walaupun yang menetas 1 ekor teman-teman. Kalau misalnya nanti anakan itu terbang, maka dia akan pulang lagi ke dalam gedung asal kalau misalnya merasa nyaman di dalam gedung kita. Kalau misalnya begitu saja sarangnya dari awal ya kan, 5 sarang ganti 2 tahun juga ada 10 sarang ya kan, artinya anakannya tidak kembali teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami ini lagi teman-teman. Sarangnya kecil, kalau suhu kelembapannya sudah pas tapi masih kecil, artinya sarang tersebut wajar karena anakannya yang baru belajar membuat sarang. Itu jangan heran teman-teman, tidak ada yang bermasalah di dalam ruang inap teman-teman, sudah pas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.